kita melihat para penonton, nampak Nuril mampu menceposkan bola ke mulut gawang penjaga gawang Dapi dan berubah kedudukan. Kedua antara kesebelasan Maleo berhadapan dengan kesebelasan Kontrak. Ya, kick off babak kedua sudah bergulir. Kita melihat para pemain kesebelasan Maleo coba kuasai bola lewat kapten kesebelasan, arahkan ke belakang kepada rekannya. Kita melihat Mehmet arahkan kepada rekan. Kita melihat di sana Firhan kepada rekan, tercuri oleh para pemain kesebelasan Kontrak. Umpan melebar arahkan kepada kompatriotnya, lakukan umpan namun lagi-lagi tercuri. Maleo ke belakang arahkan kepada rekan. Kita melihat di sana ada pemain nomor punggung 6 melebar lagi kepada rekannya Firhan umpan melebar memanfaatkan lebar lapangan, coba kuasai bola. Masih para pemain kesebelasan Maleo lewat kapten kesebelasan Bati lakukan umpan namun kita melihat satu tindakan sapu bersih pemain dari kesebelasan Kontrak. Bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Maleo. Ya, kita melihat para penonton, tekanan terus coba dilakukan para pemain kesebelasan Maleo. Kendati mereka sudah unggul agregat 3-0 di babak yang pertama tadi. Kita melihat serangan coba terus dilakukan. Kali ini lewat penguasaan pemain nomor punggung 13 Farhan. Namun apakah yang terjadi? Free kick terdengar, nampak kembali kita melihat bola sudah dinyatakan keluar meninggalkan arena pertandingan dan terjadi kesalahan elementer yang dilakukan pemain dari kesebelasan Maleo. Kembali kita melihat kesalahan yang mendasar dilakukan oleh kedua tim dalam melakukan lemparan ke dalam. Kali ini kita melihat keuntungan bagi kesebelasan Maleo lewat penguasaan pemain Farhan coba lakukan lemparan ke dalam, arahkan kepada siapa bola, lihat kawan yang berdiri bebas, lakukan sudah, arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kita melihat mampu diredam barisan belakang kesebelasan Kontrak. Datang bantuan, kita melihat di sana pemain Kusuma lepas dalam penguasaan Kusuma. Kontrak coba lakukan penguasaan bola, umpan melebar arahkan ke rekannya, mampukah dikejar? Cukup baik, satu umpan tarik yang dilakukan namun kembali kita melihat mampu dikuasai oleh penjaga gawang Dapi lakukan pendek saja ke rekannya. Kapten kesebelasan kali ini coba kuasai bola lepas dalam penguasaan para pemain kesebelasan Maleo. Kontrak coba lakukan tekanan, free kick terdengar dan pelanggaran dan wasit maaf perubahan dari kesebelasan Kontrak. Denny nomor punggung 16 dari kesebelasan Kontrak masuk. Opey nomor punggung 8. Ya, kembali kita melihat saudara penonton, pergantian pemain dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Kontrak, di mana kita melihat memasukkan pemain Opey, menarik keluar seorang Denny. Tendangan bebas kita melihat didapat bagi kesebelasan Kontrak. Nampak siapakah yang akan coba mengambil? Kita melihat di sana pemain nomor punggung 10 Nuril, nampaknya pemain yang memang cukup ditugaskan untuk mengeksekusi bola-bola mati. Satu tendangan keras, cukup baik kita melihat saudara penonton, tendangan keras yang coba dilakukan Nuril namun masih mampu dikuasai oleh penjaga gawang Dapi. Lakukan sudah Dapi, arahkan ke rekannya. Datang kita melihat di sana pemain nomor 14. Satu tendangan keras yang coba dilakukan Firhan namun diblok oleh penjaga gawang Ari. Tekanan kembali dilakukan tendangan sudut. Kita melihat di sana Firhan yang nampaknya akan coba mengambil tendangan sudut. Lakukan sudah, arahkan ke rekannya. Firhan ke belakang, arahkan kembali. Kita melihat di sana Mehmet lepas dalam penguasaan Mehmet. Kiri kita melihat di sana Nuril coba kuasai bola, masih Nuril, tidak ada rekan yang membantu. Kini kita melihat Mehmet coba lakukan clearance, bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Kita melihat di sana pemain nomor 13 Yanto
mengambil lemparan ke dalam, lakukan sudah, dan ya kita melihat sudah penonton lagi-lagi kita melihat kesalahan mendasar dilakukan para pemain kesebelasan kontrak dalam melakukan lemparan ke dalam. Kini keuntungan bagi kesebelasan Maleo yang akan ambil lemparan ke dalam, lakukan sudah, Mehmet ke belakang, arahkan ke dekatnya, kita melihat di sana, arahkan kepada Enang ke rekan Firhan coba kuasai bola, sang inspirator lapangan tengah dari kesebelasan Mario ke belakang kepada Mehmet, lepas kali tercuri oleh para pemain kesebelasan kontrak, lakukan tendangan. Kita melihat surah penonton, satu tendangan yang lemah dilakukan pemain dari kesebelasan kontrak, bola lebih dekat dan penjaga gawang Dapi lakukan sudah, Dapi pendek arahkan ke barakatnya. Kembali kita melihat kali ini para pemain kesebelasan CP Balio coba kuasai bola namun keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan kontrak sudah dilakukan, tercuri oleh para pemain kesebelasan Balio, arahkan ke belakangnya. Kembali kita melihat terjadi perebutan di barisan belakang kesebelasan kontrak, lakukan tekanan, tercuri oleh Mehmet, masih Mehmet kuasai bola sepenuhnya, umpan melebar arahkan kepada Firhan, masih Firhan mendapat bayang ketat dari para pemain kesebelasan kontrak. Kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Malio Bati dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Malio. Kusuma nomor punggung 8, ya nomor punggung 8 Kusuma keluar, masuk Reza. Sudah penonton, kembali kita melihat satu keuntungan lewat lemparan ke dalam, sentuhan bola pertama Reza, lakukan tendangan ke depan, berbahaya, dan kita melihat sudah penonton, panji offside. Memang kita melihat sudah berkibar satu heading atau bola rebound yang dilakukan heading oleh atakan dari kesebelasan Malio sudah terperangkap offside. Kita melihat satu tendangan keras pemain yang baru masuk gereja, sempat mengancam penjaga gawang dari kesebelasan kontrak Ari. Beruntung kita melihat satu bola rebound yang dilakukan Edo sudah terperangkap offside. Tendangan kali ini kita melihat dalam penguasaan para pemain kesebelasan kontrak, namun lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang Dapi. Ya, kita melihat sedikit melakukan killing time. Ya, bergulur-gulur waktu karena memang timnya sudah unggul agregat cukup telat 3-0. Lakukan sudah, arahkan ke rekannya, kontrak coba lakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor punggung 8 dan wasit pergantian pemain kontrak nomor punggung 14 keluar, masuk Irwan, dan menyusul dari Malio Repo nomor punggung 17 keluar, masuk Haris. Danu nomor punggung 14 keluar, masuk Irwan, lalu Repo nomor punggung 17 keluar, masuk Supra X. Repo keluar, masuk Haris. Baik saudara penonton, kembali kita alihkan pandangan mata di mana para pemain kesebelasan Malio coba lakukan penguasaan bola lewat sang El Capitano Bati melebar arahkan ke para rekannya Mehmet coba kuasai bola, kembali ke para Bati, lepas dalam penguasaan Bati, keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Malio, ya lakukan Mehmet terarah kepada kapten kesebelasan Bati, dibiarkan oleh barisan belakang kesebelasan kontrak, keluar dan hanya menghasilkan gol kick tendangan gawang bagi kesebelasan kontrak. Ya, 3-0 kedudukan di babak yang kedua ini. Belum ada gol tambahan atau gol balasan yang dilakukan oleh kedua tim yang bertanding, di mana kita melihat para pemain kesebelasan kontrak nampak belum begitu gencar dalam melakukan serangan, atau mungkin mereka sudah kehabisan stamina untuk melakukan gebrakan untuk memperkecil kedudukan. Sebaliknya kesebelasan Malio kita melihat unggul agregat 3-0, nampak sedikit mengendurkan serangan. Kita melihat kali ini lewat satu buah servis tendangan sudut yang didapat kesebelasan Malio, akankah mampu dimaksimalkan oleh
pemain depan dari kesebelasan Malio lakukan sudah satu heading yang coba dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Kontrak. Kembali kita melihat Kontrak lakukan tekanan, kita melihat dan cukup jelas kita melihat Nuril sudah terjerembab dalam posisi offside karena sendirian. Kita melihat pergerakan Nuril di barisan depan dari kesebelasan Kontrak dan terperangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini kita melihat Malio lewat sang pemain bertahan pendek kepada penjaga gawang Dapi arahkan pendek kepada Enang masih kuasai bola, umpan melebar arahkan kepada Mehmet, masih Mehmet cukup baik Mehmet, pendek kepada Bati lewati satu orang pemain. Bati umpan melebar arahkan kepada rekannya Firhan, umpan melebar maksudnya kepada Reja, tercuri oleh para pemain kesebelasan Kontrak. Lakukan serangan balik coba dilakukan dan kita melihat suara penonton cukup jelas mengangkat kaki terlalu tinggi dan dinyatakan satu buah pelanggaran. Ya, sudah dilakukan. Malio lewat sentuhan Reja coba kuasai bola, lakukan umpan arahkan kepada Edo ke belakang kepada rekannya, tercuri oleh para pemain kesebelasan Kontrak, kurang cermat kembali. Kali ini kita melihat Malio lewat pergerakan Edo, namun bola keluar, lemparan ke dalam, lakukan sudah Malio lewat penguasaan Edo. Ya, kita melihat umpan kepada rekannya ke belakang kepada pemain nomor 8 di sana Kusuma, lakukan tendangan langsung namun terlampau lemah, tepat dalam penguasaan Ari. Ya, penonton, serangan yang dilakukan kesebelasan Malio nampak kita melihat hanya bersifat wajar, dan kita kali ini lihat satu buah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Malio. Kita lihat tendangan bebas yang akan coba diambil pemain nomor punggung 3 yang nampak akan diambil oleh pemain yang masuk di babak kedua ini. Lakukan sudah dan kita melihat panji offside sudah berkibar. Pergerakan yang dilakukan dua atakante dari kesebelasan Kontrak sudah offside. Kini Malio lakukan penguasaan bola lewat pemain Farhan, kembali arahkan kepada Mehmet, masih Mehmet lakukan umpan maksudnya kepada Firhan yang dituju, tercuri oleh para pemain kesebelasan Kontrak. Lagi-lagi umpan-umpan yang tidak cermat dilakukan para pemain kesebelasan Kontrak. Kali ini kita melihat Dapi coba lakukan umpan long ball terarah maksudnya kepada Firhan, namun kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Malio sudah dilakukan, arahkan kepada Reja, cukup baik, masih Reja ke belakang maksudnya kepada Mehmet, tercuri oleh para pemain kesebelasan Kontrak lewat pergerakan pemain nomor punggung 13 di sana Yanto coba kuasai bola, tercuri kembali oleh para pemain kesebelasan Malio. Kita melihat satu tindakan arahkan kepada penjaga gawang Dapi arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat di sana Kusuma lakukan umpan terarah kepada Edo. Sayang kembali kita melihat semua penonton pergerakan yang coba dilakukan Edo sudah dinyatakan dalam posisi offside. Tendangan bebas bagi kesebelasan Kontrak. Kembali saya informasikan kepada Anda pencinta penggila turnamen Buga Bakar Cup yang ke-8 tahun 2019 ini, esok hadir dan datang kembali untuk menyaksikan partai seru, partai menarik antara kesebelasan Gasepa. Ya, kesebelasan Gasepa akan berhadapan dengan kesebelasan Starmil. Kita tahu saudara penonton, Gasepa adalah peraih gelar juara ketiga di ajang turnamen Paku Jaya Cup yang baru saja usai atau tahun lalu. Kita ketahui pemain yang memiliki para pemain talenta muda, yang juga ada salah satu pemain berserang yang akan memperkuat tim kesebelasan Gasepa. Wasit pergantian pemain Kontrak Yanto nomor punggung 13. Ya, masuk nomor punggung 2. Ya,
pergantian pemain terus dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Kontrak, di mana kita melihat kalau tidak salah sudah 4 atau bahkan 5 pemain yang masuk untuk main atau bermain pada sore ini, dan kita melihat kontribusinya belum begitu kelihatan dengan memasukkan pemain-pemain pengganti. Justru kita melihat serangan dilakukan para pemain kesebelasan Malio. Kita melihat lakukan umpan pendek saja kepada Reja, masih Reja lakukan tendangan lemah tepat dalam penguasaan Ari. Kita melihat Ari coba kuasai bola, ya, jaga gawang yang sudah kebobolan gawangnya 3 gol di babak pertama tadi. Lakukan sudah, arahkan ke rekannya, dia arahkan ke rekannya yang dituju Nuril. Kita melihat mampukah Nuril mengejar, ya cukup, lakukan umpan dan kita melihat nampak stamina yang dimiliki Nuril sudah menurun. Kita melihat umpan-umpan pun sering salah. Ya, kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Malio. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kapten kesebelasan di sana Bati lakukan umpan melebar, arahkan kepada rekan. Kita melihat Reja, masih Reja lakukan umpan, arahkan kepada Edo, masih Edo. Kita melihat diapit 2 orang pemain dari kesebelasan Kontrak. Lakukan umpan, arahkan kepada Firhan kepada Reja, masih Reja, umpan melebar, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana Farhan lakukan umpan kurang. Bati, masih Bati, coba lakukan tendangan langsung. Sayang, satu tendangan yang coba dilakukan Bati jauh dari titik sasaran dan hanya menghasilkan goal kick, tendangan gawang bagi kesebelasan Kontrak. Tendangan gawang kita melihat di sana, lakukan sudah Ari, kurang cermat umpannya. Kini Bati arahkan kepada Firhan lakukan umpan kepada Reja kepada Farhan. Ya, kita melihat nampak pada sore hari ini Firhan dan Farhan yang mungkin adik kakak bermain bagi kesebelasan Malio tampil cukup baik. Kita melihat kini Reja lakukan umpan dan kita melihat saudara penonton satu kerjasama yang cukup apik diperagakan oleh para pemain kesebelasan Malio, mampu memporak-porandakan barisan belakang kesebelasan Kontrak dan berubah kedudukan menjadi 4-0 bagi kesebelasan Malio. Ya, 4-0 kedudukan. Kita melihat nampak gol keempat juga disambut oleh para penonton yang sudah mulai satu persatu meninggalkan Stadion Bunga Mekar. Namun kembali saya ingatkan, datang lagi esok untuk menyaksikan partai seru, partai menarik di mana bertanding kesebelasan Kasepa berhadapan dengan kesebelasan Starmil. Kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Kontrak lakukan satu penguasaan bola, namun kita melihat free kick terdengar, satu kesalahan dilakukan para pemain kesebelasan Malio. Ya, lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana satu tendangan langsung yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Kontrak, namun arahnya tidak mengarah ke mulut gawang penjaga gawang dari Dapi. Lakukan sudah Dapi, arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Malio kembali lakukan tekanan. Ya, kita melihat lewat penguasaan Farhan kepada Edo lakukan umpan, arahkan kembali kepada rekannya. Kita melihat satu serangan yang kembali coba dirancang para pemain kesebelasan Malio keluar meninggalkan arena pertandingan. Kita melihat Bati kepada Reja kepada rekannya. Kembali kita melihat di sana lakukan umpan pemain nomor punggung 7 Abdillah lakukan umpan, arahkan kepada Edo. Ya, datang Firhan. Ya, kita melihat Farhan coba kuasai bola dan kita melihat seorang penonton satu sontekan yang coba dilakukan oleh El Capitano Bati, namun sontekannya masih melebar, tidak mampu mencetak gol kelima bagi kesebelasan Malio. Ya, kita melihat menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Kontrak.
kita melihat secara penonton unggul telak 4-0 kesebelasan Maleo pada sore hari ini. Kita melihat ya tinggal satu kaki sudah dimiliki kesebelasan Maleo untuk melaju ke putaran selanjutnya, dan satu kaki lagi tinggal menunggu sang pengadil meniup peluit akhir babak yang kedua pada sore hari ini. Ya, sudah dapat dipastikan pemenang pada sore hari ini akan bertemu dengan kesebelasan kuat atau tim kuat yang kita ketahui sudah memiliki reputasi dan prestasi yang cukup menjulang, yaitu kesebelasan Diklat Paku Jaya. Satu tendangan dan kita melihat para penonton, nampak Nuril mampu menceposkan bola ke mulut gawang penjaga gawang Dapi dan berubah kedudukan menjadi 4-1. Keunggulan masih kesebelasan Maleo. Ya, 4-1, di mana kita melihat satu buah proses gol cantik yang dilakukan oleh Nuril. Kembali kita melihat kali ini penguasaan dilakukan oleh para pemain kesebelasan Maleo. Lakukan sudah lewat Bati, tercuri oleh para pemain kesebelasan kontrak. Nuril lakukan tendangan membentur barisan belakang kesebelasan Maleo. Wasit pergantian pemain kontrak Muhammad nomor punggung 16. Ya, nomor punggung 16 dari kontrak. Mau berapa nih? 15 di sini saya nulisnya 16, Bang. Masuk Barok nomor punggung 5. Kembali kita melihat secara penonton, satu serangan lewat free kick tendangan sudut namun gagal. Siri serangan balik cepat coba dilakukan para pemain kesebelasan Maleo lewat penguasaan Firhan ke belakang kepada Reja arahkan kepada Edo. Ya, satu permainan sedikit taka coba kembali diperagakan lewat penguasaan Edo. Cukup baik Edo, lewati 2-3 orang pemain. Masih Edo melihat kawan yang berdiri bebas, arahkan kepada rekannya. Reja yang dituju tercuri kembali. Kini kita melihat para pemain kesebelasan penjaga gawang Dapi lakukan umpan kepada Farhan. Masih para pemain kesebelasan Maleo lewat penguasaan Mehmet. Masih Mehmet School lakukan umpan cukup baik, lepas dari jebakan offside. Firhan coba kuasai bola, arahkan kembali kepada Edo kepada Reja. Masih Reja melakukan tendangan langsung. Kembali kita melihat membentur barisan belakang kesebelasan kontrak. Masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan Maleo lewat Reja kepada Edo, tercuri oleh para pemain kesebelasan kontrak. Lewat kapten kesebelasan lakukan umpan, arahkan kepada Nuril yang dituju, tidak ada rekan yang membantu. Kita melihat Nuril lakukan umpan dan kembali kita melihat serangan cepat yang coba dilakukan. Kembali kita melihat satu umpan tarik yang sebetulnya cukup baik dilakukan oleh Nuril, dan kita melihat satu sontekan yang coba dilakukan Rudi hanya membentur Mister gawang kawalan penjaga gawang Dapi. Kita melihat kali ini serangan balik cepat coba dilakukan, namun sayang panji offside berkibar. Pergerakan yang coba dilakukan Firhan sudah dinyatakan dalam posisi offside. Kita melihat bagi kesebelasan kontrak, lakukan sudah, arahkan ke rekannya Alek yang dituju. Alek arahkan ke rekan, masih para pemain kesebelasan kontrak lewat penguasaan Alek, lakukan umpan, arahkan ke Nuril yang dituju, tercuri kembali oleh para pemain kesebelasan Maleo lewat pergerakan Firhan. Rekannya nomor 18 coba kuasai bola, dan apakah yang terjadi, pelanggaran ataukah lemparan ke dalam? Ya, kita melihat nampak dinyatakan satu buah foul pelanggaran. Lakukan sudah Mehmet, pendek kepada Reja kepada Firhan. Satu tendangan yang coba dilakukan Firhan sempat membentur barisan belakang kesebelasan kontrak, dan kembali tekanan terjadi lewat satu buah servis tendangan sudut
yang didapat bagi kesebelasan Balio. Tendangan sulit kita melihat di sana sang kapten Bati yang akan coba mengambil, lakukan pendek saja kepada rekannya, lakukan umpan tarik, lagi-lagi mampu dihadang barisan belakang kesebelasan kontrak, lakukan tekanan lewat pergerakan pencetak gol Nuril, mendapat bayang ketat, kandas 3 kaki pemain Mehmet. Kita melihat memang sudah penonton hanya seorang Nuril di barisan depan yang bekerja sendirian, tidak ada sokongan yang coba dilakukan oleh rekan-rekannya. Ini serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Balio lewat pergerakan pemain Firhan kepada Farhan kembali kepada Firhan kembali. Kita melihat Bati, satu tendangan keras kapten kesebelasan Balio, namun masih mampu diblok penjaga gawang. Kita melihat dari kesebelasan kontrak Ari, tekanan terus dilakukan lewat penguasaan Reja. Kembali apakah yang terjadi? Free kick terdengar, satu buah foul pelanggaran didapat bagi kesebelasan Malio. Ya, nampak kita melihat jarak tembak yang dimiliki kesebelasan Malio untuk menambah margin gol lewat satu buah servis tendangan bola mati ini. Kita melihat apakah yang akan terjadi lewat satu buah servis tendangan bola mati ini. Ya, kita melihat pagar hidup pun coba dibentuk para pemain kesebelasan kontrak. Kita melihat bola dalam hadapan 3 orang pemain dari kesebelasan Malio. Edo, ada pemain nomor 12 di sana Fauzan, dan ada pemain belakang dari kesebelasan Malio. Ya, kita melihat pemain nomor 18 yang nampak akan coba mengeksekusi. Kita melihat siapakah yang akan coba mengambil ancang-ancang, dan cukup baik kita melihat, namun satu tendangan yang coba dilakukan Enang hanya mendapat atau membentur Mister kawalan penjaga gawang Ari. Kembali selamat saya jaga gawang Ari lewat tekanan yang dilakukan para pemain Balio. Balik kita melihat di sana Mehmet arahkan kepada Edo Kondologit, masih Edo Kondologit lakukan umpan, dan cukup jelas kali ini pergerakan yang coba dilakukan Reja sudah terperangkap offside. Tentu bebas bagi kesebelasan kontrak. Ya, 4-1 kedudukan. Kita melihat margin gol yang cukup telak dimiliki kesebelasan kontrak pada sore hari ini. Kita melihat lawan yang sebetulnya cukup berimbang, namun kita melihat secara permainan kesebelasan Malio lebih cukup baik ketimbang kesebelasan. Terbukti kita melihat 4 gol sudah para pemain kesebelasan Malio. Kini lewat pergerakan Firhan lakukan umpan tarik, sayang satu umpan tarik yang coba dilakukan namun terlampau deras dan bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan kontrak. Lemparan ke dalam, kita melihat main bertahan dari kesebelasan kontrak Jukri, lakukan sudah, arahkan ke rekannya, tercuri oleh para pemain kesebelasan Malio lewat penguasaan Edo coba lakukan umpan namun kembali gagal. Serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Malio, serangan balik coba dilakukan oleh para pemain kesebelasan kontrak lewat penguasaan pemain kapten kesebelasan. Ya, kita melihat terlampau bernafsu. Kita melihat kapten kesebelasan kontrak di sana Rijal, satu tendangan yang dilakukan Rijal lemah datang. Kita melihat kali ini kontrak lewat penguasaan Rijal. Kali ini tendangan keras yang coba dilakukan Rijal, namun lagi-lagi arahnya masih melambung di atas Mister gawang, kawalan penjaga gawang Dapi. Tendangan gawang, ya kita melihat di sana Enang, ya berbahaya. Kita melihat saudara penonton sedikit melakukan kesalahan, di mana kita melihat satu kesalahan fatal yang harus dibayar mahal oleh pemain bertahan dari kesebelasan Balio dengan mempermainkan bola di jantung pertahanan sendiri dan mampu dicuri oleh Nuril.
berubah kedudukan menjadi 4-2. 4-2 kedudukan, dan kita melihat margin gol mulai mengecil, tapi kita melihat akankah di sisa-sisa waktu yang ada kesebelasan kontrak akan mampu menyamakan kedudukan. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Malio coba kuasai bola, tercuri kembali, kontrak lakukan tekanan. Kita melihat lewat penguasaan pemain nomor punggung 3, umpan melebar tercuri oleh pemain Mehmet dan saudara penonton. Bersamaan dengan itu usai pula pertandingan pada sore hari ini, dan congratulations, selamat bagi kesebelasan